Selamat pagi anak-anak kelas 4. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Pagi, hari Bu. ini? Sehat, Ibu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, semua sehat ya. Nah, mari Ibu akan cek kehadirannya ya. Untuk Bu Kandi, apakah sudah hadir? Bu Adel, Hadir, Bu. Mbak Intan, Hadir, Bu. semua berarti anak-anak kelas 4 sudah hadir hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Doanya akan dipimpin oleh Mbak Desi. Mbak Desi, Ibu persilahkan mimpin doanya. Baik, Bu. Di tempat duduk. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Desi udah memimpin doa hari ini. Nah, Ibu izin share screen dulu ya. Apa sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terlihat. Sudah ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri, di mana kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Kita mulai nyanyinya bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Bagimu Suaranya nggak ada, Bu. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Bagimu Negeri dengan penuh semangat. Nah, selanjutnya Ibu menjelaskan perlengkapan belajar yang perlu anak-anak siapkan untuk hari ini. Pertama, ada buku paket bahasa Indonesia. Kedua, ada LKPD. Dan ketiga, ada pulpen dan buku tulis. Untuk pembelajaran minggu lalu, kita sudah belajar tentang pemakaian, awalan ber, serta cara penggunaannya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang pertama, ada apa anak-anak? Mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung di suatu paragraf. Setelah itu, yang kedua akan menjelaskan ide pokok dan ide pendukung yang diperoleh dari suatu paragraf. Nah, tahukah anak-anak pengertian dari ide pokok dan ide pendukung? Ada yang tahu? Ayo, Kandi. Ide pokok dan ide pendukung adalah gagasan utama, sedangkan ide pendukung ide penjelas, Bu. Iya, benar. Ide pokok itu adalah gagasan utama dan ide pendukung itu adalah ide penjelas dari ide pokok tersebut. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut ya tentang pengertian ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok adalah kalimat utama yang menjelaskan maksud atau isi dari keseluruhan paragraf. Ide pokok juga disebut gagasan utama yang seperti Kandi tadi bilang ya. Nah, sedangkan ide pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas. Selanjutnya, ada macam-macam ide pokok. Pertama, ada paragraf deduktif, di mana ide pokoknya terletak di awal paragraf. Kemudian, ide pokoknya dinyatakan dalam kalimat pertama dan disusul dengan kalimat penjelas. Setelah itu, ada paragraf induktif, di mana ide pokoknya terletak di akhir. Terus ada paragraf campuran yang memiliki ide pokok di awal dan di akhir. Nah, Ibu, sekarang tes ya sama anak-anak ya. Bu Laila, ide paragraf deduktif terletak di mana? Di akhir, Ibu. Iya, deduktif itu di awal ya. Deduktif. Iya, Ibu. Ya. Di depan awal. Terus Bu Intan, kalau paragraf induktif itu ide pokoknya terletak di mana? Di belakang, Bu.
Iya, di belakang paragraf ya. Nah, yang ketiga, paragraf campuran. Rima, di mana letaknya ide pokok di paragraf campuran? Di awal dan di akhir paragraf, Bu. Iya, benar sekali ya. Ada macam-macam ide pokok, paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Nah, setelah itu nanti anak-anak menentukan cara menentukan ide pokok di dalam suatu bacaan. Pertama, coba Bu Intan dibaca yang pertama. Baca dan cermati setiap kalimat di dalam paragraf. Nah, nanti kalau anak-anak menentukan ide pokok harus membaca dengan cermat kalimat dalam satu paragraf. Dan kedua, mengenali ide atau kata benda atau subjek yang mendominasi. Yang ketiga, anak-anak menentukan satu kalimat mana yang paling menjadi kalimat utama. Setelah itu yang terakhir, anak-anak menentukan ide pokok dalam kalimat utama tersebut. Jadi, anak-anak kalau membaca teks jangan cepat-cepat, jangan asal cepat selesai, tapi harus dengan teliti supaya memahami isi dari bacaan teks tersebut ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kita mari praktekkan. Ibu ada sebuah teks. Apa sudah terlihat teksnya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, coba Nurul dibaca teksnya. Iya, Bu. Di kebunku ada berbagai macam bunga. Ada bunga mawar yang harum dan bentuknya indah. Ada pula bunga dengan bau semerbak. Serta juga ada bunga matahari besar yang hampir memenuhi kebunku. Ya, terima kasih Nurul. Nah, menurut Sama-sama, anak-anak, di mana letak ide pokoknya di dalam teks di kebunku? Ada yang tahu? Saya, Bu, saya tahu. Iya, di mana? Ada di awal, Bu. Ada di awal ya ide Ya. pokoknya, yaitu ada di kebunku ada berbagai macam bunga. Setelah itu, kalimat-kalimat yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Jadi, teks ini merupakan paragraf deduktif. Kalimat D pokoknya terletak di awal paragraf ya anak-anak. Nah, setelah itu, Ibu sudah membagikan kartu paragrafnya ya. Nah, Ibu sekarang bagi kelompoknya. Kita jumlahnya 14 orang, Ibu bagi kelompok 3 kelompok ya. Kelompok 1 nanti Bu Desi, kelompok 2 nanti Nurul, kelompok 3 nanti Intan ya. Nah, untuk papan paragrafnya, nanti di kartu media sudah Ibu sediakan ide pokok dan ide pendukung. Nanti anak-anak tinggal menuliskan ide pokok dan ide pendukung dari wacana dikenal karena menari. Di sini wacana dikenal karena menari ada di buku paket anak-anak halaman 75 ya. Anak-anak sudah lihat teksnya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Ibu juga menampilkan teksnya di layar ya. Ibu bagi kelompok 1 membuat paragraf 1 dan paragraf 2, kelompok 2 membuat paragraf 3 dan paragraf 4, kelompok 3 membuat paragraf 4, 5, dan 6 ya. Nah, silakan anak-anak bersama kelompoknya membuat ide pokok dan ide pendukung dari papan paragraf yang tadi Ibu kasih. Ibu persilakan ya. Untuk kelompok 1 adakah kesulitan anak-anak? Belum, Bu. Belum ya. Kelompok 2? Belum juga ya. Nah, untuk kelompok 3 sudah mulai mengerjakan juga kelompok 3 ya. Sudah, Bu. Baik, semua anak-anak sudah selesai mengerjakan. Sekarang anak-anak boleh menempel kartu paragrafnya di papan paragraf, diwakilkan oleh kelompoknya masing-masing. Nah, berarti sudah semua menempelkan ya hasil dari papan paragrafnya. Setelah itu,
Nah, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan memberikan semangat sama anak-anak supaya belajarnya lebih semangat lagi. Ibu kalau bilang kelas 4, nanti anak bilang siap. Terus Ibu bilang kelas 4 lagi, nanti anak-anak bilang siap, semangat. Gitu ya, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, kelas 4, Siap. Siap. Kelas 4, siap. Siap, semangat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya masing-masing ya di setiap kelompoknya ya. Nah, Ibu sudah bagikan, silahkan anak-anak mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya masih membahas tentang menentukan ide pokok dan ide pendukung. Kelompok 1 gimana? Masih mengerjakan? Masih, Bu. Kurang paragraf 3. Iya, baik. Ibu tunggu. Kelompok 2 bagaimana? Sudah mulai mengerjakan? Sudah, Bu. Untuk kelompok 3? Sudah, Bu. Kurang kalimat pendukungnya. Iya, terima kasih. Ibu tunggu. Nah, selesai anak-anak mengerjakan LKPD nanti satu siswa akan mempresentasikan ya, mewakilkan kelompoknya. Nah, udah ada yang mau mewakilkan kelompoknya? Kelompok 1. Saya, Bu. Iya, Desi, boleh presentasikan hasil LKPD kelompoknya, Desi. Ibu persilahkan ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan paragraf 1, ide pokoknya pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat pendukungnya, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Ide pokok paragraf kedua, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kecemasan. Lalu rombongan perempuan mengenakan baju cele. Paragraf 3, ide pokoknya budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Ide pendukungnya, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Paragraf 4, ide pokoknya budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Kalimat pendukungnya, Marita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko, rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung. Sudah, Terima Bu. kasih. Iya, terima kasih Desi buat presentasinya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, untuk kelompok lain menanggapi ya. Kelompok 2 bagaimana? Iya, sama berarti ya. Kelompok 3 juga sama ya. Berarti anak-anak sudah paham tentang ide pokok dan ide pendukung tersebut. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasinya ini anak-anak mengerjakannya mandiri sekarang. Ini soalnya berupa pilihan ganda. Jadi anak-anak tinggal memilih A, B, C, dan D ya. Anak-anak silahkan kerjakan soal evaluasinya hari ini. Ibu persilahkan. Nah, soal evaluasinya udah semua dikumpul ya. Ibu lihat ini udah paham tentang ide pokok dan ide pendukung karena soal evaluasinya tentang ide pokok dan ide pendukung. Untuk selanjutnya, kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang apa? Pertama, ada apa ya? Pengertian? Ide pokok sama ide pendukung. Ya, terus ide pokoknya itu adalah Ide pokok gagasan utama, pinter. Kalau ide pendukung itu adalah apa? Ide penjelas, Bu. Jelas. Terus ada macam-macam ide pokok apa aja? Ada tiga. Deduktif, induktif, dan campuran. Ya, setelah itu yang terakhir tadi kita sudah menentukan ide pokok dan ide pendukung di sebuah teks yang anak-anak kerjakan di LKPD dan di papan paragraf ya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau anak-anak bosan atau sedih?
Menyenangkan ya, berarti semua jadinya menyenangkan. Menyenangkan. Nah, sebelum Ibu akhiri, nah minggu depan kita akan belajar tentang menulis laporan wawancara. Jadi anak-anak di rumah harus membaca dulu buku paket bahasa Indonesianya supaya memahami nanti materi yang Ibu ajarkan ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti berdoanya kita giliran dipimpin sekarang oleh Nurul. Siap, Bu. Duduk siap di tempat, gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Selesai. Terima kasih Nurul sudah mewakili doa penutup kita hari ini. Terima kasih anak-anak semua kelas 4 sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan sudah mengikuti apa yang Ibu ajarkan hari ini. Semoga nanti anak-anak pulangnya dalam keadaan sehat dan selamat ya. Hati-hati di jalan. Nanti kalau belum dijemput, ditunggu dulu di sekolah ya orang tuanya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu.